Oke teman-teman, halo selamat sore, nama saya Dimas, saya dari Bitcoin Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ada sama Kak Rain ya. Jadi mungkin ini sedikit cerita dulu kenapa tiba-tiba kita bikin rekaman sama Kak Rain gitu. Jadi ceritanya itu saya dapat telepon dari leader hostnya di Bitcoin Indonesia di Bogor. Ini ada nih seorang penulis yang keren banget gitu, yang bikin suatu buku gitu ya, suatu buku dan kemudian saya baca tuh, wow ini kayaknya seru banget nih, kayak kelihatan bahwa pemikirannya penulis ini nih sangat cocok dengan Bitcoin Indonesia dan juga harus semua teman-teman harus tahu semua gitu. Dan ternyata memang kakak ini dia adalah seorang penulis gitu. Jadi mungkin makanya saya undang sekarang gitu. Yuk kita kenalan dulu nih, namanya siapa nih Kak? Dengan siapa kita nih hari ini? Salam kenal Kak. Halo Mas, aku Rain. Karen, oke Karen. Karen, mungkin sebelum mulai gitu mungkin bisa sedikit cerita nggak ya? Mungkin backgroundnya mungkin Karen kan tidak mau jaga privasi, tapi mungkin bisa nggak ceritakan sedikit apa yang bisa diceritakan tentang background Karen gitu ya? Iya sih, aku sih dari tahun 2011 ya, aku tuh emang nulis buku di grup Gramedia. Itu tapi aku waktu itu naskah-naskah edukasi untuk anak-anak sama naskah buku keterampilan yang recycling gitu Mas. Jadi ya buku-buku model kayak gitu. Cuma semenjak COVID itu penerbit-penerbitnya tuh eh, mereka tuh kayak lebih selektif ya untuk memilih naskah. Jadi aku agak kesulitan untuk ngirim untuk bisa nerbitin naskah lagi lewat mereka gitu. Sejak COVID itu juga usaha aku juga udah nggak bisa produktif kayak dulu lagi gitu dan waktu itu sih kebetulan saat COVID itu tuh pada saat COVID-nya banget itu tuh eh, justru justru aku tuh dapat penghasilan yang lumayan besar sih ya karena waktu itu aku sempat jualan masker dan itu tuh laku banget yang di luar ekspektasi aku banget gitu kayak oh gitu lumayan deh gitu pokoknya nggak pernah ngimpi deh gitu bisa punya penghasilan segitu banyak gitu kan. Waktu itu tuh temen aku ada yang nyaranin katanya lu tuh kalau ada uang gitu lu investasi deh gitu. Sebenarnya tuh saya nggak kenal tuh dunia investasi kayak gitu. Itu tuh saya kayak paling males tuh yang ekonomi kayak gitu-gitu tuh saya paling males banget. Terus teman saya bilang kan kayak gitu investasi apaan saham gitu misalnya saham atau enggak lu beli emas atau apa gitu dia bilang terus coba deh lu pelajarin gitu kan terus saya mulai nyari-nyari tahu saham terus saya cari tahu tanya-tanya lagi sama teman saya yang lain terus dia bilang eh, coba aja cari tahu Bitcoin gitu kan teman saya yang di Singapura tuh waktu itu dia bilang coba deh lu cari tahu Bitcoin. Nah dari situ tuh saya ketemu video influencer besar juga di Indonesia tentang Bitcoin kan. Terus saya dari eh, videonya dia itu saya tertariknya tuh waktu itu karena konsepnya itu desentralisasi jadi nggak diatur sama pemerintah kan. Dan saya sendiri nggak tahu kenapa ya dari kecil tuh kayak nggak puas aja gitu kita kayak gitu untuk bayar ini kita dituntut bayar segala macam tapi kita nggak dapat apa-apa gitu kan Mas. Nah dari situ sih saya belajar eh, tentang Bitcoin sih cuma sampai situ doang, tapi terus saya malah masuk kayak beli altcoin gitu, terus saya belajar technical analysis juga buat trading futures segala macam, meme coin juga masuk juga ke situ juga. Nah baru akhir 2024 itu saya nyadar banget gitu bahwa wah kalau aja misalkan gue nggak beli altcoin dan macam-macam yang lain-lain itu porto gue tuh udah bisa naik 5x bahkan lebih kali ya gitu. Saya DCA sih dari bottom gitu kan dari bottom bear market kemarin. Tapi karena saya beli-beli macam-macam itu akhirnya profitnya tuh habis gitu Mas sama kerugian yang dari alt itu. Nah dari situ tuh saya pengen kenapa gua nggak Bitcoin aja ya gitu. Terus dari situ saya mulai cari tahu tentang Bitcoin, belajar-belajar, cari-cari tempat belajar Bitcoin. Nah dari situ saya baru eh, semakin saya tahu tuh semakin kayak saya tahu satu terus saya pengen tahu lagi tuh pengen tahu yang lain lagi terus kayak gitu gitu. Oke, oke. Ini menarik banget nih. Jadi kayak kakak bilang waktu di zaman pandemi ya, tapi kan pandemi kan dari 5 tahun yang lalu kan. Heeh. Tapi sekarang tuh kayak kakak ini masih aktif menulis atau gimana kak gitu? Udah ya udah enggak sih Mas jadi emang sejak 2020 itu aku terakhir tuh ada naskah aku yang terbit setelah itu aku kayak ada bikin channel YouTube gitu terus aku bikin belajar TikTok lah pokoknya aku udah tahu nih bahwa oh gua nih udah waktunya
pindah deh gitu, maksudnya jangan maksa di situ, tapi coba deh yang lain apa gitu kan. Tapi kayaknya nggak mungkin bukan rezekinya kali di situ ya. Jadi sampai akhirnya malah aku lebih tertariknya tuh ke tadinya aku tuh pengen belajar trading futures malahan. Cuman kan eh kalau aku tuh belajar tuh kayak dari dasarnya banget gitu, terus udah ada saat di tengah-tengah tuh aku ngerasa ini kok gini ya gitu, misalnya ada satu part yang aku tuh kayak belum paham gitu loh, kenapa harus gini ya gitu. Jadi aku nggak jadi ke situ gitu karena aku ngerasa masih ada banyak tanda tanya di situ gitu kan. Kayak, maksudnya aku belajar ICT, aku belajar SMC gitu, cuma kayak aku ngerasa masih ada yang belum klik di otak aku gitu. Sampai akhirnya malah nyasarnya ke sini sekarang. Wah, oke oke. Terus kemudian mulai dari perjalanan itu tadi Kak, terus bisa kepikiran mau bikin buku gitu. Kenapa ya? Maksudnya Oh mungkin iya, ada iya, motivasi awalnya kenapa mungkin? iya. Eh, itu tuh awalnya tuh karena aku ngelihat ada orang-orang di tempat aku belajar tuh, mereka tuh kok bisa ya gitu, maksud semua portonya itu bahkan sampai 100%, maksud bukan cuma porto investasinya ya, tapi semua asetnya dia itu Bitcoin semua gitu. Saya tuh pas awal mikir tuh kayak tuh orang apa nggak takut ya tiba-tiba misalkan ada apa-apa sama Bitcoin atau apa gitu kan Mas. Maksudnya kayak kita kan nggak pernah tahu ya gitu, misalnya masa depan kali aja misalkan ada teknologi baru gitu atau ada apa gitu kan. Terus kayak kok bisa ya, terus kan nggak cuma satu gitu kan di situ kan ada banyak orang gitu. Terus kayak gila ya, terus saya pelajarin itu bisa ini orang-orang kaya semua ya, duitnya banyak gitu kan, miliaran lah tinggal di luar negeri gitu kan. Ah, Bisa ya gitu ya, maksudnya pasti ada sesuatu kan yang saya nggak tahu gitu kan Mas. Maksudnya pasti ada pemikiran nggak mungkin lah gitu, mereka tuh bego kan, pasti saya yang bego gitu kan. Ya makanya dari situ saya cari tahu tuh, benar-benar saya cari tahu, saya nonton video YouTube, saya ngobrol sama AI, sama banyak AI itu saya tanya AI satu, terus saya tanya lagi benar nggak ini sama AI kedua, terus saya kumpulin tuh kan semua pertanyaan-pertanyaan saya tuh, kayak gimana kalau umpama Satoshi Nakamoto itu ternyata jahat, gimana kalau semua pertanyaan saya tuh saya tanyain semua, sampai akhirnya di situ tuh saya satu-satu, dan yang bikin saya waktu itu tuh kayak amazed tuh kayak si AI, ada AI yang cerita tuh bahwa jadi kayak saya sama ya kan ada satu sahabat AI saya gitu yang saya emang udah bisa ngobrol sama dia ya. Nah si AI itu bilang ada Bitcoin tuh nyelamatin nyawa di beberapa tempat gitu, kayak tempat-tempat krisis kayak di Venezuela lah, di mana gitu, kayak oh ternyata udah sampai sejauh itu ya gitu. Misalnya kita kan cuma taunya dia tuh cuman orang beli terus beli di bottom, di pucuk dijual gitu, terus beli lagi di bottom, kayak cuma setahu sih. Masa kita taunya tuh kayak sebatas buat dapat untung doang gitu kan. Terus ternyata oh my god gitu, ternyata itu tuh orang yang nggak bisa makan jadi bisa makan gitu kan, kayak semulia itu ya gitu, bisa nyelamatin nyawa orang gitu kan. Dari situ sih wah, kayak saya ngerasa wah itu bagus nih gitu. wah, oke oke oke. Wow, ceritanya menarik banget. Berarti dari mungkin kalau mirip sama aku ya, berarti aku juga dulu kan maksud awalnya itu karena pengen kaya gitu, pengen kaya. Kemudian juga pas Kalau aku nggak pengen kaya sih Mas, aku tuh dari kecil tuh gak, aku justru gak suka orang kaya. Maksudnya kayak, ya maksudnya teman-teman aku tuh bingung semua gitu ya, kenapa? Lu tuh aneh ya, orang semua pengen kaya, kenapa lu mau pengen kaya gitu? Kayak saya tuh merasa orang kaya ini serakah gitu, maksudnya kita tuh hidup tuh jadi susah karena orang kaya. Saya tuh nggak pengen kaya gitu, benar-benar nggak pengen kaya, dan saya trading futures tuh karena saya nggak tahu harus ngerjain usaha apa lagi gitu kan. Terus kayak, saya mikirnya tuh kayak satu-satunya eh, sesuatu yang bisa ngasilin keuntungan tuh, ngasilin penghasilan tuh kalau misalkan kondisi, saya kan tahu kan ini bakal resesi lah, hidup makin susah segala macam. Nah satu-satunya yang masih bisa ngasih profit itu kalau misalkan aset yang bahkan pada saat harga turun aja masih bisa ngasih keuntungan gitu. Saya waktu itu mikirnya gitu, kalau misalkan trading futures kan berarti kita bisa nge-short, yang pada saat kita nge-short emang dia benar turun kita kan profit kan ya. Jadi saya mikir oh ini, di sini kali ya gitu, maksudnya kayak gimana lagi bisa kayak gitu. Dulu waktu saya awalnya mikirnya gitu. oh, oke 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 oke. Kalau saya tuh bukan tipe orang yang pengen kaya sih sebenarnya. Iya, tapi maksudnya aku juga tadi belum apa namanya ya awalnya aku pengen begitu, tapi ketika aku pelajari Bitcoin lebih dalam, aku menemukan bahwa Bitcoin itu lebih dari sekedar trading. Jadi kan Iya, iya, iya. uh, bahwa Bitcoin itu bisa jadi tools untuk financial freedom dan juga untuk sovereignty. Jadi aku bahasa bahasa apa namanya bahasa Indonesianya kedaulatan finansial sama satu lagi itu pemberdayaan ekonomi lah gitu ya. Jadi kok Iya, iya. mungkin bahasanya terlalu tinggi kali ya. Pokoknya intinya sih karena yang aku klik klik banget itu tuh pas pas gue dengerin satu tokoh namanya Simon Dixon ya.
Mm-mm. Dia tuh selalu bilang bahwa Bitcoin itu adalah apa namanya, uang yang kamu bisa miliki, uang yang kamu bisa kirim dan punya fix monetary system gitu ya, sistem yang yang tetap gitu, nggak Nah, ada orang yang bisa rubah gitu kan. Baru dari situ tuh aku juga dari tahun 2020 itu juga ketika pandemi kan, pandemi semua orang cetak duit, ya baru aku melihat bahwa wah, ini bakal gede nih inflasi segala macam. Jadi makin makin ke sini aku malah melihat Bitcoin itu bukan, ya syukur sih, syukur, syukur, cuan, syukur naik berapa kali lipat porto aku segala macam. Tapi aku lebih melihat tuh aku punya freedom gitu, punya freedom, iya, 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 iya. nggak dipengaruhi sama orang lain gitu, gitu ya kayak sama lah kita mirip ya. Jadi Emang journey-nya orang beda-beda gitu, tapi ujung-ujungnya gitu-gitu juga sih kalau yang Bitcoin Maxi gitu. eh, mungkin emang aku juga orangnya kan emang dari dulu sudah diatur gitu Mas. Jadi kayaknya kayak lebih kayak tahu value-value-nya tuh kayak lebih "Ih, kayak gue banget gitu loh." Jadi kayak ketika juga memang background aku di situ juga gitu kan. Jadi kayak oh my God, kok ada yang kayak gue banget ya gitu. Oke, oke, oke. Oke, tadi dari situ udah menemukan itu tuh kira-kira tahun berapa tuh Kak? Kalau misalnya kita beli dia, tadi dari pandemi, kemudian trading, kemudian tahun berapa memutuskan jadi full Bitcoiner gitu. Baru sih Mas, baru bulan Mei 2025 kemarin justru. Maksudnya makanya aku memang harus banyak belajar lagi sih. Ah, oke, oke. Tapi menulis bukunya tuh udah dari bulan Mei kemarin, 18 eh, buku katanya. Juni ya, kayaknya bulan Mei aku bulan Mei aku tahu. Terus aku kan ngobrol sama yang itu tuh kan pada saat aku kaget gitu, misalnya ini kok kayak masuk ke dunia lain ya gitu, di mana orang sebenarnya kenapa asetnya Bitcoin semua gitu, kenapa mereka kayak gitu gitu. Nah, awalnya kan saya cuman buat eh, pembelajaran saya sendiri ya, tapi setelah itu banyak kan catat saya kan kalau belajar tipenya sih dicatat gitu Mas. Nah, setelah itu banyak dicatat itu saya tuh mikir ya kayak mungkin karena background saya penulis ya sebelumnya, jadi kayak ih kenapa ini nggak gue kumpulin aja ya, maksudnya kalau ada temen yang nanya kan bisa tinggal kasihin kayak gitu, awalnya gitu sih Mas. Oh, nice. Tapi bisa sampai bikin 18 buku. Wah, luar biasa memang dasar penulis ya. Nggak tahu ya, maksudnya karena itu tadi kali, kalau saya tahu satu hal nanti kan misalkan saya nulis buku A nih pertama, nah ntar tuh di percakapan browsingnya saya itu pasti saya kan nemuin, misalkan saya nulis tentang apa ya, nanti saya akan nemuin istilah-istilah baru lah, kayak misalkan time preference, nah apalagi ya tuh time preference, terus misalnya kayak self custody, apalagi ya tuh self custody, nah kayak gitu tuh kayak wah ini udah selesai berarti selanjutnya gue mesti ngegali yang berikutnya nih gitu. Oh, nice, nice. Jadi Nah, gitu Kak, mas. keren, 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 keren banget, keren banget. Nah, ini Kak, kayaknya kita hari ini mau bahas satu buku Kakak ya. Jadi ini menarik banget sih ya kalau aku boleh share screen di sini ya. Jadi kelihatan Kak ya. Iya iya kelihatan mas. Nah, di sini judulnya sebuah investigasi tentang penjinakan Bitcoin. Mungkin bisa kasih ini nggak? Kenapa? Mungkin ini ilustrasinya dulu. Kenapa dia gak singa mengaum dibikin sini Kak? Setelah digital, maksudnya kayak kita tuh ngelihat dari sejarah yang sebelumnya terjadi di emas tuh mas, Mm-mm. setelah dia dijinakin tuh jadi ibaratnya kayak singa yang tadinya di hutan liar, terus tiba-tiba jadi singa yang masuk ke kebun binatang gitu, jadi kayak dia tuh kehilangan powernya sebagai singa gitu loh, jadi kayak kalau di kebun binatang kan udah nggak terlalu singa banget ya, maksudnya berarti dia makanan juga udah dikasihin gitu, disuapin tiap hari, jadi dia udah nggak bisa sepowerful pada saat dia di hutan liar gitu kan mas, jadi ya sama aja gitu kejadiannya, apa yang terjadi sama emas itu kan seperti itu gitu. Wah, ini menarik nih. Jadi eh, i- motif awalnya itu karena kakak melihat emas gitu atau gimana? Jadi journey-nya gimana nih sampai bisa muncul ide bikin kayak gini nih? Nah, awalnya itu saya kan waktu di awal penulisan buku saya yang pertama banget, itu tuh saya kan nyari nih, kita kira-kira resikonya apa sih kalau umpama kita tuh beli Bitcoin tuh, resiko-resikonya tuh semua apa aja. Nah, di situ tuh saya nemuin salah satunya itu adalah resiko penjinakan Bitcoin gitu kan. Terus pas saya cari tahu penjinakan Bitcoin itu maksudnya apa ya gitu kan. Nah, di situ tuh harusnya ya saya nanya, saya browsing-browsing, saya lihat-lihat video segala macam. Akhirnya saya disodorin sama sejarah emas yang awalnya dari gold standard itu, terus tahun 1933 kan tiba-tiba aja eh, Presiden Roosevelt itu kan minta kayak ngerampas emas dari rakyatnya itu kan Mas. Setelah itu kan eh, 1971 tiba-tiba ada Nixon Nixon shock itu kan, mereka tiba-tiba nggak
udah ya gimana ya emasnya tuh yang tadinya awalnya dijanjiin simpan di kita aja deh emas lu gitu aman di kita gitu kan tiba-tiba 1971 tuh mereka bilang udahlah lupain emas dolar lebih penting gitu nah sejak itu kan emas sampai sekarang nggak pernah jadi mata uang lagi gitu maksud sementara sebelumnya kan dia sebagai mata uang sebelum ada uang fiat kan emas kan mas. Betul. Wah, oh jadi kayak gitu. Jadi dari runutan itu terus kakak merasa penting nih aku nulis ini nih gitu ya gitu. Apa ya aku tuh ada eh, jadi lupa aku dari emas dulu aja. Enggak ya, oke. Jadi dari pelajaran tentang Bitcoin mengenai kenapa ada self custody, kemudian bakal kakak tertarik kepo gitu ya, terus belajar tentang sejarah emas, emas bisa diinginkan juga, dan kakak melihat ada potensi bahwa Bitcoin itu bisa eh, dibegitukan juga gitu, dijinakkan dalam Iya iya iya. bahasanya kakak gitu ya. Mm-mm. Nah, Nah, maksudnya eh, sejarah emang mungkin nggak terulang sama, tapi eh, mereka bilang kan history always rhymes kan. Jadi ada kemungkinan maksudnya kayak pola-polanya tuh mirip gitu, Mas. oh ya, itu bisa bisa coba di ini kan nggak? Bisa 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 di elaborasikan nggak gimana? Kayaknya ada di naskah aku yang bagian bab akhir ya. Sebentar aku cek dulu ya. Halaman 43. 43. Oke, sebentar. Jadi ini bukunya 63 halaman, teman-teman, dan ini sangat sangat keren banget sih menurut ini. Ini kayak Heeh. gimana tuh, Kak? Jadi kan di tahun 1933 itu kan ada Great Depression itu kan yang membuat panik. Nah, dalam panik itu tuh pemerintah itu mengklaim ini tuh emas-emas yang ditimbun sama orang-orang tuh memperburuk krisis gitu. Jadi mereka tuh membuat narasi rakyat yang nyimpan emas tuh egois gitu kan, Mas. Nah, itu tuh kayak align ya sama yang terjadi sekarang di tahun 2024 itu eh, Bitcoin kan harganya volatile ya dan volatile itu kan menciptakan ketakutan kan di market kan. Makanya tuh akhirnya banyak regulator yang mengklaim oh Bitcoin itu nggak aman harus butuh pengawasan nih. Jadi mereka bikin narasi tuh investor harus dilindungin gitu kan. Ya, itu kan Hmm. agak align ya maksudnya ya Pas. mereka. Terus yang kedua gimana gimana? Terus kan kalau misalkan dilihat eh, dari bujukannya gitu ya kalau misalkan tahun 1933 1934 tuh kayak serahin deh mas-mas kalian buat menjaga keamanan nasional gitu. Di sini ada bank kok yang aman gitu nyimpan aset kalian. Terus kalau yang nggak mau nyerahin emasnya kan ada hukuman penjaranya, hukuman pidananya gitu. Karena kalau kita lihat di Bitcoin sekarang tahun 2004 2025 itu kayak exchange tuh kayak eh, kalau kita self custody gitu kan orang belum tentu paham ya. Pasti kayak udahlah buat biar gampang taruh aja di exchange ngapain susah-susah gitu terus kayak kita juga sistem keamanan kita juga udah bagus gitu. Kalau misalkan kalian nggak ngerti mah, udahlah percuma aja nyimpan sendiri. Mendingan juga taruh di exchange yang sistem keamanan itu juga berlapis-lapis gitu kan. Jadi kayak mereka tuh kayak nawarin kemudahan lah gitu ibaratnya. Jadi kalau dulu tuh diancam dengan ancaman, kalau sekarang tuh dibujuk dengan janji-janji kemudahan itu gitu mas. Ya apa istilahnya kenyamanan dan kemudahan gitu ya, Iya, iya, convenient. Terus yang ini kan tahap satu kan dijustifikasi krisis, yang kedua eh, dibujuk, yang iya, ketiga baru pengawasan kontrol penuh. Ini gimana nih, Kak? iya. Jadi kan kalau dari tahun 1934 sampai 1937 itu kan semua emas terpusat di Federal Reserve ya. Jadi Hmm. semua supply dan harganya itu juga pergerakannya kalau kita lihat di chartnya juga dia nggak naik secara signifikan gitu. Jadi kayak kenaikan harganya pun dikontrol sama mereka gitu kan Mas. Dan rakyat itu benar-benar nggak bisa mengakses emas fisiknya mereka gitu. Jadi kayak sebagian yang nggak mau menyerahkan emasnya itu juga mereka malah kayak dijadiin perhiasan atau di apa. Pokoknya benar-benar yang fungsi emas dulu sebagai mata uang itu udah hilang gitu sama sekali. Nah, sementara kalau misalkan sekarang kan di kustodian itu kita juga mulai ada KYC, mulai ada eh, pengecekan money laundering, terus kayak AI juga udah banyak yang bisa nge-track eh, ini kita kan maksudnya identitas kita gitu di situ. Jadi kayak kita sendiri udah ngerasain Bitcoin itu makin dikontrol gitu. Sama kayak emas yang Hmm. dikontrol pada tahun 1934 sampai 1931 itu terjadi lagi sekarang kalau kita lihat di Bitcoin juga polanya sama ya gitu kayak oh secara nggak langsung tuh dengan kita KYC kan otomatis kita ketahuan ya misalnya kayak oh si A punya Bitcoin sekian, si B punya Bitcoin sekian bisa dengan mudahnya aja berarti kan
para regulator itu kayak bisa aja mereka kayak eh, ngasih perintah gitu, misalnya si ini bermasalah nih, lu bekuin deh rekeningnya dia gitu. Iya, iya. Aku juga jadi teringat soal emas nih Kak. Di Heeh. Indonesia kan emas itu kan kita beli dari apa Antam ya, Silver Mm-mm. Supply. Dan itu kan kalau setiap kali beli kan kita harus ngasih KTP, isi data-data diri segala macam gitu-gitu kan. Iya, Bisa iya. jadi nanti suatu hari ketika pemerintah butuh data-data itu dikasih ke pemerintah dan bisa diketok pintu kita gitu. Heeh, Ya nggak? kalau katanya kan gini, kalau orang yang nggak bayar pajak gitu tiba-tiba aset nggak bisa nggak bisa ngakses rekeningnya sendiri gitu kan Mas. Iya. Iya. Misalkan dia ngomong apanya nggak sesuai sama pemerintah, digituin juga. Iya benar-benar. Tapi ini menarik Kak. Ada Kakak bilang di sini 76% Bitcoin tuh di kastring terpusat itu datanya diambil dari mana Kak? Yang saya baca sih sekitar 70 sampai 80%-an ya Mas, yang nggak tahu apa itu kurang tepat ya menurut Mas Dimas ya. Aku nggak tahu, jadi makanya aku tertarik pengen pengen tahu. Ini Kakak Kalau ngambil aku ya, datanya dari mana? ngecek dari, aku kan kayak pakai 8AI itu ya, aku cek misalnya yang pertama bilang itu, terus aku cek di kayak kedua ini benar nggak sih sesuai fakta apa enggak, di kayak ketiga dan sampai seterusnya sih mereka bilang oh iya sih secara faktualnya sih catatannya menurut mereka segitu sih Mas. Oke, jadi berdasarkan AI ya. Jadi memang oke. Tapi menarik banget kan? Berarti menarik dalam hal bagi aku mengerikan gitu. Jadi lebih dari setengah Bitcoin itu di kastring terpusat. Berarti kan kita hidup ada apa namanya two tier world ya dunia dengan dunia Bitcoin yang paralel ada dua paralel gitu ya. Satu Mm-mm. Bitcoin yang di custody, satu lagi Bitcoin yang self custody gitu. Iya, iya, iya. Dan nanti Bitcoin yang di custody itu siapa tahu nanti di akhir cycle ini mereka kena rug pull sama kayak 2021 kemarin dengan Celsius, BlockFi dan segala macam gitu-gitu dan Iya, iya, Bitcoinnya iya. hilang gitu dan Mm-mm. tapi bisa jadi juga nanti di 5 tahun ke depan orang-orang yang self custody itu bakal seperti yang kakak bilang tadi di atas mungkin yang kakak bilang tuh kayak yang punya Bitcoin self custody itu kriminal gitu. Tapi mereka jadi orang-orang yang super kaya gitu ya, gitu. Mm-mm. Iya Mas kayak gitu. Jadi Nah, kayak kalau misalkan di emas kan kita melihat durasinya dari tahun 1934 ke 1971 ya, dalam hmm, kurun waktu 38 tahun itulah kurang lebih hmm. pemerintah negara itu bisa menjinakkan emas. Nah, apakah itu dalam kurun waktu yang sama itu kan terjadi lagi gitu di Bitcoin gitu Mas. Oke, jadi kakak khawatir Bitcoin itu hanya menjadi store of value, tidak jadi medium of exchange gitu kayak, karena semua Iya, Bitcoinnya udah di custody sama uh, institusi besar gitu ya. jadi dia kehilangan jiwanya sebagai alat pembebas kayak gitu-gitu Mas. Maksudnya kayak ya maksudnya kayak kita kan Bitcoin kayak kita bisa bikin awal eh, own bank gitu kan. Tapi kalau umpama ujung-ujungnya kita dikontrol juga sama aja bohong gitu ya kan. Ya, 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 ya. Jadi kalau menurut kakak yang situasi sekarang kayak banyak ETF, banyak Bitcoin back loan, kemudian juga kalau ada yang apa lagi hangat tuh kan Node ada versi Node, mau pakai Node yang mana gitu, bagian dari proses eh, proses ini ya penjinakan ini menurut pandangan kakak gitu. Menurut aku sih kayak mengarah ke situ gitu ya Mas. Wah, serem ya kak ya. Itu Iya. insight-nya. Jadi kalau di ini kan tahap 4 itu kayak dimanipulasi degradasi, kalau tahap 5 itu gimana tuh? Jadi Bitcoin itu hanya boleh jadi di custody aja nggak boleh dianggap self custody gitu kan ekstrim gitu ya. Mm-mm. Oke oke oke. Wow, oke, wow. Kalau Serem Mas, ya. tapi perbedaannya gini Mas Dimas, kalau misalkan di emas itu kan dulu rakyat itu nggak punya pilihan ya kan, maksudnya kayak kalau lu nggak mau nyerahin emas lu kita penjarain gitu kan. Kalau umpama di Bitcoin kan kita, perbedaannya kan di situ kan, kalau di Bitcoin kan kita punya pilihan gitu antara kita mau self custody atau kita mau ngulangin lagi gitu sejarah yang sama terjadi di emas gitu Mas. Ya ya benar 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 benar. Benar. Jadi menurut kakak tuh supaya tidak mengarah ke sini gimana kak? Apa ininya? Insight yang dapat kesimpulan. Ya, kita harus mulai belajar sih kan tentang self custody, pakai hard wallet atau mungkin kalau yang belum mampu beli hard wallet, beli hot wallet dulu, atau ya pokoknya cari tahu deh, belajar dulu gitu tentang self custody. Maksudnya sadarin dulu lah bahwa kita tuh pernah ada sejarah kayak begitu gitu. Maksudnya kayak terus kita lihat nih sekarang tuh kayaknya ada potensi nggak sih sejarah itu akan terulang lagi. Nah, maksudnya kayak supaya itu nggak terulang lagi tuh kita harus gimana gitu. Maksudnya kalau aku sih mikirnya gini sih Mas, kayak
Bitcoin itu kan lahir dari permasalahan sistem fiat yang udah lebih dari satu abad gitu ya, maksudnya dari Austrian ekonomi gitu, terus kayak dari gerakan cyberpunk itu kan kayak kayak puzzle by puzzle gitu kan, yang kayak akhirnya ada satu puzzle, ada puzzle berikutnya, ada puzzle berikutnya, dan kebetulan aja Satoshi Nakamoto tuh yang ngegabung dia jadi satu eh, eh, gambar utuh gitu kan mas, maksudnya kayak ini tuh jawaban dari impian orang bahkan dari satu abad yang lalu gitu maksudnya, dan mereka tuh kayak kerja open source gitu, kayak nggak dibayar gitu. Puluhan ribu not itu di seluruh dunia juga nggak ada yang bayar. Eh, para developernya juga nggak ada yang bayar, tapi mereka tuh kayak nge-develop terus, kayak improve terus. Maksudnya kita tuh jadi tanda tanya juga kan, maksudnya kenapa segitu banyak orang mau ya nggak dibayar tapi ikut terlibat. Kenapa mereka sampai segitu concernnya ya, padahal nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar gitu kok mau, pasti kan ada something dong di situ gitu. Kalau umpama itu bukan sesuatu yang bagus, kenapa mereka mau? Dan maksudnya setelah mereka kerja keras segitu lamanya, segitu panjangnya gitu, dari puzzle by puzzle itu, terus kayak tugas kita kan sekarang kayak cuman ya udah sih, maksudnya lu susah banget tinggal lu beli Bitcoin terus taruh di wallet sendiri gitu. Maksudnya tinggal sebagian itu, tinggal segitu kecilnya doang tugas kita gitu. Kenapa masa sih kita nggak mau gitu, maksudnya ngorbanin itu demi supaya apa yang impian impian orang dari satu abad yang lalu terwujud sekarang ini, supaya itu make it to make it happen tuh, maksudnya lu tinggal perlu kayak gitu doang loh gitu. Maksudnya kayak kenapa sih gitu, maksudnya segitunya banget, maksudnya lu nggak ada appreciate apa gitu sama apa yang udah terjadi sebelumnya gitu loh. Kalau aku sih gitu sih mikirnya. Wah, ini berapi-api nih, aku seneng nih Kak. Ini berapi-api gini nih. Ya, maksudnya kayak orang kan kayak mikirin kayak kalau misalkan aku cerita ke orang gitu ya, misalnya kayak ya tapi kan kalau mau kita bisa dapet cuan lebih kenapa enggak gitu kan, maksudnya kayak tapi maksudnya kayak gimana ya, maksudnya mungkin karena background aku yang nggak dari dulu yang nggak pengen kaya itu, aku kayak jadi lebih cepet nangkepnya gitu, maksudnya kayak ya ampun gitu, maksudnya ya maksudnya kalaupun lu dapet selisih keuntungan juga, tapi dibanding aduh gimana ya, nggak tahu deh, aku bingung deh sini. Ya, aku nangkap, nangkap, nangkap. Jadi memang apa namanya orang, jadi kan nggak bisa dipungkiri Kak, ada banyak orang yang berpikir pengen cuan, pengen apa segala macam itu karena memang ekosistemnya dibuat begitu Kak di Indonesia gitu. Iya iya, mungkin di seluruh dunia juga kali mas ya. Iya, karena kan bisnis model yang paling gampang itu adalah trading gitu. Jadi Iya iya. komunitas yang dibikin Ya, juga komunitas yang untuk kayak trading gitu. kayak loan gitu juga kan gitu, kayak ya kalau misalnya bisa digadein dulu kenapa enggak gitu, kayak maksudnya kayak ya, pikirannya masih ya memang sih nggak bisa dipungkiri sih, kalau nggak ada uang juga kita nggak bisa ngapain gitu ya mas. Cuman masanya sih gitu hal sebesar itu terus kita tinggal take part sekecil itu dong nggak mau gitu. Ya, ya mungkin belum kena batunya mungkin ya. Kalau aku udah pernah kena batunya gitu. Jadi yang cerita yang selalu aku ceritakan ke orang-orang itu tuh, aku kan masuk Bitcoin 2016. Kemudian habis itu sempat cuan besar lah ya, dari 500 euro bisa jadi 10.000 euro gitu. Hmm, Nah, kemudian habis itu pas turun lagi itu aku udah sadar ada butuh self custody, perlu self custody. Dan aku pesen tuh ledger, hardware nah, wallet ledger kan. iya iya. Kemudian pas pesen udah nyampe di rumah gitu, udah ada di meja aku, Heeh. cuma malas belajar, Oh iya iya iya, nunda-nunda gitu ya. nunda-nunda dan besoknya aku kena phishing attack Oh ya ampun. dan aku hilang 2.000 euro, which is semua uang aku di kripto waktu itu. Aku belum belum full Bitcoin ya, masih masih kripto. Heeh. Ya, jadi aku 3 hari nggak tidur tuh. Jadi karena saya itu aku ya udah nih ini ada duit untuk anakku ini, untuk iniku ini ya masukkanlah ke hardware wallet gitu. Dan Iya. sebenarnya hardware wallet itu nggak susah loh. Maksudnya dalam hal kalau nggak bisa beli yang hardware wallet bisa beli yang mobile dulu kan, pakai mobile. Heeh. Tapi Heeh. sebenarnya hardware wallet tuh kalau mau teman-teman bisa bisa pakai ini. Coba coba di Google nanti, Seed Signer. Ini bisa bikin sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu rely sama pabrik, sama Iya. Trezor, sama Ledger. Kita bisa bikin sendiri teman-teman. Jadi di sini bikin sendiri dan harganya cuma nggak sampai beberapa ratus ribu lah gitu ya. Memang di Indonesia challenge-nya dapetin uh, electronic parts-nya. Tapi kalau sudah ada tuh bangunnya bikin gampang banget gitu. Heeh. Oke, 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 oke. Jadi ini menarik banget sih bukunya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau baca ini gimana caranya Kak? Apa mereka
harus beli kah atau ini apakah ini open source atau Iya sih, aku rencananya donasi mau atau aku share gimana? gratis saja Mas Dimas buat free education. Oke oke. Jadi tapi ini bisa bisa didonasi ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau appreciate ini saya sampaikan sini, teman-teman bisa bisa kirim ke Bitcoin atau si chat atau pakai apa donasi dengan Lightning ya gitu ya. Jadi Iya, dukungan ini bisa bisa berarti banget buat Kak Kak Rain gitu. iya, iya, of course. Mungkin oke. Nanti kita screenshot di kolom komentar juga bisa orang bisa donasi. Tapi Karen, mungkin dari satu pesan dan tentang buku ini ya, kira-kira tuh apa sih Karen? Gimana kalau misalnya orang mau belajar tuh kan mungkin bingung mau belajar di mana, kemudian segala macam terus dan alhamdulillah kan Karen menemukan komunitas Bitcoin Indonesia. Mungkin ceritanya gimana sih bisa ketemu sama komunitas kami gitu Kak? Ini tuh berhubungan dengan kelas tempat aku belajar sebelumnya. Hmm, hmm, Itu hmm. aku kebetulan ketemu ngelihat ada Bang Kanda waktu itu dia post juga di tempat itu. Terus aku Hmm, kayak ini orang siapa ya gitu. Terus aku kan orangnya emang kepoan gitu. Terus aku hmm. kayak oh ternyata dia ada punya channel sendiri ngebahas Bitcoin juga gitu. Dan aku kan emang suka belajar ya orangnya. Jadi kayak oh terus ada kayak Telegramnya ada. Oh, aku lihat Telegramnya gitu aku join Telegram terus aku lihat oh banyak materi-materi bagus ya gitu di sini ya. Dan ini kan juga di Bitcoin Indonesia juga kan gratis kan dan banyak orang-orang yang OG juga gitu ngasih-ngasih sharing ilmu-ilmunya. Jadi kayak udah gratis gitu kita dapat materi banyak. Aku apalagi aku dapat support banget juga gitu di situ. Kenapa enggak sih gitu belajar di Bitcoin Indonesia. Wah, jadi kalau pesan Kak Ren untuk teman-teman yang pengen belajar Bitcoin itu kemana tuh? Ke kelas sebelumnya tuh kelas kita, Kak. Pasti deh kelas Bitcoin Indonesia lah. Iya, 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 iya. Ya, kita ini memang aneh sih. Karena kita kasih semua gratis kan gitu kan. Dan juga seperti kakak bilang tadi, materi-materinya bukan bukan materi-materi kacangan gitu kan. Ya, Itu betul-betul kita bagus banget. ngajarin orang Ya. gitu. Bagus-bagus banget. Aku juga sebenarnya soal open source ini juga belum belum lama aku tahu kan kayak dulu tuh kayak ngapain ya gitu orang susah-susah terus dibagi-bagiin gratis gitu kan. Tapi setelah aku tahu akhirnya ya, ya, ya sih maksudnya dari perjuangan sekian lama terus kita tinggal nerusin aja gitu ibaratnya sekarang kan bagian kita kan udah tinggal yang bagian remeh-remehnya lah gitu ya udah sih kenapa enggak gitu kan. Ya, 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 ya. Jadi kalau open source tuh semangatnya sih untuk betterment orang berikutnya ya gitu. Kayak kita memang create something value gitu kan. Dan Iya, orang lain tuh bisa bisa ambil value kita dan improve sendiri untuk iya, lingkungan iya, sendiri iya. gitu. Kemarin aku juga lihat di Twitter itu yang bagus banget. Jadi ada orang bikin apa alat-alat pertanian kayak traktor, kayak apa apa namanya alat penggali tanah segala macam gitu-gitu yang Mm-mm. dia bikin sendiri Kak, bikin sendiri dan dari bahan-bahan yang murah gitu dan modelnya tuh di open source sama dia gitu. Jadi Mm, dia bilang untuk bisa hidup nyaman sebagai sovereign gitu ya, sebagai berdaulat mm-mm. sendirian gitu, Iya, itu iya. cuma butuh 50 alat gitu, 50 mesin. Menarik banget tuh Mas. Dan gua kasih semua nih ininya cara bikinnya gimana bebas pakai silakan diambil kemudian silakan diimprove sendiri kalau misalnya punya bahan lebih bagus segala macam ayo dilakukan dibikin gitu aku nggak mau karena aku lihat kalau misalnya aku beli traktor katanya gitu kan harga Mm-mm. traktor ini misalnya yang di harga pabrikan mungkin $10.000 gitu tapi dengan versi aku kamu cuma bisa bikin $3.000 udah bisa bikin traktor gitu kenapa kenapa Ah, mahal gitu kayak gitu sih dan juga keren. sejarah aku juga kalau misalnya ikutan kelas-kelas pernah juga ikutan kelas-kelas kan. Jadi Nah, ya aku ngerti itu eh ya kelas-kelas itu ya ya itu aja sih. ya maksudnya kita memang harus eh, berpikir lagi sih maksudnya second level of thinkingnya dia itu apa gitu ya masih balik kelasnya itu maksudnya di balik statement-statement dia tuh maksudnya apakah dia ada indikasi buat keuntungannya sendiri apa gimana? Ya bisa bisa. Tapi kan misalnya, tapi perlu diakui bahwa hidup full di Bitcoin itu sangat sulit kayak ya. Iya, iya, Jadi iya. mungkin mereka tuh melakukan hal itu karena pengen ya tetap bisa makan gitu. Tapi maksud aku tuh kalau misalnya kayak lu nyari lahan di satu lahan gitu nyari rezeki di satu lahan terus tapi kayak lu tuh maksudnya lu apa ya kayak lu tuh menyebarkan sesuatu yang
sifatnya tuh bisa menghancurkan lahan lu gitu, janganlah gitu loh maksudku Mas. Oh, I see. Jadi Nangkap, nangkap. jangan, misleading information gitu loh, maksudnya kayak Nangkap, sayang nangkap. gitu kan. Oke, oke, oke. Wow, keren, keren, kan. Oke, oke. Eh, dari aku sih mungkin aku udah cukup puas banget kayak. Jadi mungkin nanti aku pengen kita sering-sering ngobrol ya. Jadi kan kakak punya banyak banyak buku ini kan. Jadi mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini lagi agak setengah jam, 1 jam gitu ya. Dan kakak cerita insight-nya perjalanannya tentang buku-buku ini. Kira-kira keberatan gak, kak? Boleh sih Mas, cuman nggak tahu ya kalau bermanfaat sih aku mau aja. Ya nggak, ini manfaat banget sih. Justru kan kita saling bantu ya. Kakak kan udah sharing knowledge-nya dan dari risetnya, pasti risetnya kan nggak bukan riset yang abal-abal gitu. Dan juga dan ini luar biasa banget menurut aku sih. Jadi sebuah karena kalau aku guru aku adalah Simon Dixon ya, mentor Iya. aku, mentor online aku Simon Dixon. Jadi aku sangat melihat dari kacamata geopolitik, melihat, financial history, kemudian juga dari sovereignty segala macam. Nah, orang lain kan punya punya guru-guru yang lain gitu ya, yang Hmm. macam-macam. Jadi dengan Iya. adanya Kak Kak Ren di komunitas kita memberikan nilai lebih, kenapa enggak kita angkat gitu, gitu sih Kak. Ya aku sih kalau umpama misalkan ada aku kan juga baru belajar Mas, kalau umpama misalkan aku ada yang salah atau yang apa ya tolong dikasih tahu aja Nggak gitu. ada yang salah. Justru kalau nggak salah tuh orang justru dipertanyakan kalau nggak salah. Takutnya kan ada yang misalkan aku masih belum paham atau gimana ya, aku tolong kasih tahu aja gitu. Siap, siap, siap. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you banget udah dengerin obrolan kita sama Kak. Seru banget ya. Jadi kalau teman-teman nanti Maaf ya ini kalau ada kalau yang salah, gimana Kak? kalau aku misalkan ada yang salah atau aku misalkan terlalu berapi-api atau gimana, aduh, sorry banget. Nggak ada. Itu justru bagus berapi-api. Aku juga pernah pernah dibilangin Dimas ini kalau ngomong soal Bitcoin pasti dia langsung berapi-api gitu. Mungkin karena aku kayak, ya ampun gitu maksudnya, tolong dong gitu. Ya, ya, ngerti, 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 ngerti. Wow, 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 wow. Oke, Kak. Thank you banget, teman-teman. Kalau misalnya Kak Ren mau dihubungin tuh gimana ya? Apa bisa kasih handle-nya di Telegram atau misalnya dari IG atau gimana, Kak? Bisa bisa di-share di sini nggak? IG aku ada Bitcoin Satoshi Cat, itu ada buku-buku yang aku tulis ada di situ semua. Terus ada di Telegram, aku juga ada di situ sih Mas, di donation page itu ada sih, ada Bitcoin Satoshi Cat, Twitter aku Bitcoin Satoshi Cat, terus Instagramnya juga Bitcoin Satoshi Cat, emailnya ada Kamoto Reina, sama ada TikTok tapi TikToknya Oh ya, nggak apa-apa. kurang Oke, aku up. teman-teman, mungkin langsung aja di follow di IG-nya. Aku pasti juga akan langsung follow dan nyalakan notifikasi, ting gitu ya. Iya Ada makasih. ada reel baru pasti aku pengen lihat tuh, pengen ngikutin jejaknya Kak Ren di sini. Oke, Makasih. thank you Kak Ren untuk waktunya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum. Dadah. Makasih.